Hello, welcome to back channel. Jumpa lagi di channel English Teacher with me Syafrina Putri. How was your day? Yes, I hope you're fine ya. Okay. Nah, for this video, there is a new lesson about song. What did you know about song? Or what is it? Song? Lagu. Wah, pasti kalian di rumah suka dengerin lagu ya kan? Nah, apalagi kalau dengerin lagu bahasa Inggris. Oke, nah kali ini Miss akan kasih materi pembahasan tentang song. Nah, sebelum Miss akan jelasin tentang apa itu song ya, dari strukturnya ya, dan untuk kebahasaannya. Tetap Miss ingatkan, don't forget to subscribe, like, and share ya channelnya Miss, biar kalian yang di rumah ini lebih paham mempelajari semua materi bahasa Inggris bisa kalian dapatin di channel Miss. Okay? Song is a composition of tone or voice and sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Jadi, lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam suatu urutan, kombinasi, dan hubungan temporal. Nah, biasanya diiringi dengan alat musik ya untuk menghasilkan gubahan musik yang mengandung kesatuan kesinambungan. Nah, itu dia what is definition of song. Jadi kalau lagu itu kan selalu diiringi dengan musik tuh ya, baru kita merasa menikmati ya, terbawa suasana dalam mendengarkan musiknya. Nah, jadi lagu itu juga mempunyai sifat ya, namanya sifat bersifat tuh ekspresif ya. Lagu bersifat ekspresif. Apa aja yang bersifat ekspresif dalam lagu tersebut? Oke, ada 4 ya, lagu yang bersifat ekspresif. Nah, yang pertama tuh love and emotion ya. Kemudian effective and touching story. Kemudian someone's dreams and aspiration. Dan yang terakhir ada recompass. Jadi yang pertama itu menceritakan cinta dan emosi. Kemudian menceritakan kisah yang berkesan dan mengharukan, kemudian mewujudkan impian dan cita-cita seseorang, dan mengenang masa lalu. Nah, lagu memiliki banyak tema dan ekspresi, jadi dapat dinikmati oleh setiap masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan kondisi politik. Jadi tidak jarang lagu menggambarkan situasi sosial yang sedang terjadi di lingkungan penulis lagu, kejahatan sosial, diskriminasi, krisis lingkungan, dan lain-lain. Nah, biasanya arti dari sebuah lirik lagu itu ditulis oleh si penulis berdasarkan dari apa yang dirasakannya ya, ataupun dilihat dari si pencipta lagu tersebut. Nah, itu dia 4 sifat lagu yang bersifat. Okay, what is social function of song ya? Song have some social function ya. There are 7 function of song ya. First, to express feeling and idea. Jadi yang pertama itu mengungkapkan perasaan dan ide. Kemudian yang kedua ya, the second to critique the social, environmental, and political issue. Jadi mengkritik isu-isu sosial, lingkungan, dan politik. The third to entertain or amuse the listeners. Jadi menghibur para pendengar ya, tentunya fungsi sosial dari sebuah lagu. Kemudian to teach moral value through the lyrics of songs, mengajarkan nilai moral melalui lirik sebuah lagu. Dan to provide a way of managing the relationship between our public and private emotional life ya, menyediakan cara mengelola hubungan antara kehidupan emosional publik dan pribadi kita. Kemudian ada yang keenam ya, the sixth
To express personal feeling and cultural value, mengekspresikan perasaan pribadi dan nilai-nilai budaya. And the seven, to give someone not only to share their emotion with others, but also to have an emotional connection that just can't be experienced in any other way. Jadi memberikan seseorang ya, si pendengar untuk tidak hanya berbagi emosi dengan orang lain, tetapi juga memiliki hubungan emosional yang tidak dapat dialami dengan cara lain ya. Jadi biasanya tuh pencipta lagu itu menciptakan sebuah lagu agar yang dengar tuh juga ikut merasakan apa yang si pencipta rasakan. Dan yang perlu diingat ya, dalam sebuah lagu itu mempunyai moral value atau sebuah nilai moral ya. Dan yang biasanya itu yang emang tersirat di dalam sebuah lirik ya, yang diciptakan oleh si pencipta lagu tersebut. Nah, itu ada 7 fungsi sosial dalam sebuah lagu. Nah, if you know about social function of a song, so you have to know about the structure of song ya. Jadi udah tahu fungsi sosialnya. Nah, sekarang tuh harus tahu juga apa itu struktur yang terdapat dalam sebuah lagu. Nah, struktur dalam sebuah lagu itu bagian yang biasanya di dalam setiap liriknya itu ada bagiannya. Nah, itu disebut dengan struktur song ya. Yang pertama, the number one, intro. Ya, intro itu merupakan bagian awal lagu. Biasanya belum terdengar suara penyanyi, tapi hanya instrumennya saja. Berarti instrumen musiknya aja dulu yang pertama. Itu disebut dengan intro. Nah, yang kedua, the number one, verse atau bait merupakan bagian pengantar ke chorus. Ya, biasanya bait lagunya. Ya. Awal-awal lagunya itu ada baitnya. Kemudian yang ketiga, chorus merupakan bagian inti. Ya, biasanya yang paling mudah diingat ke chorusnya. Ya. Kemudian ada refrain, merupakan peralihan dari verse ke chorus. Ya, itu refrain. Kemudian ada bridge, merupakan penghubung chorus ke chorus selanjutnya, ya, ataupun ke coda. Kemudian yang terakhir ada coda, yang merupakan penutup lagu. Ya. Namun yang harus diingat, the structure of song tersebut bersifat fleksibel. Jadi tidak semua lagu memiliki struktur yang tersusun seperti itu. Tapi setiap lagu secara umum pasti memiliki verse, chorus, dan bridge. Ya. Jadi nggak semua lagu mempunyai ke-6 struktur dari song ini. Oke, nah ini ada there are language feature of song ya. The first, imagery ya, itu merupakan language used by poets, novelists, and other writers to create image in the mind of the reader. Jadi imagery ini biasanya bahasa yang digunakan oleh penyair atau novelis dan penulis lain untuk membuat gambar di benak pembaca ya. Ya, biasa disebut dengan bahasa kiasan. Kemudian rhythm ya, a strong regular repeated pattern or movement or sound. Jadi disebut dengan ritme ya, yaitu pola gerakan atau suara yang kuat, teratur dan berulang. Nah, ritme di sini digunakan untuk menciptakan mood ya. Misalnya kalau kita lagi sedih, mendengarkan lagu yang sedih ya, sesuai dengan nadanya. Jadi kita tuh seakan-akan terbawa suasana lagu tersebut. Itu dia ritmenya. Kemudian menggunakan figure of speech ya. Jadi ada beberapa lirik lagu yang menggunakan figure of speech. Ada majas ya. Nah, majasnya itu apa aja? Ada metaphor, simile, hyperbole, personification, alliteration ya. Metaphor itu majas yang membandingkan dua hal ya, yang tetapi sebenarnya kesamaannya antara dua hal tersebut itu ada. Kemudian simile itu apa sih, seperti membandingkan dua hal ya. Jadi itu simile. Kemudian hyperbole menggambarkan sesuatu yang secara berlebihan. Kemudian ada personification ya, objek yang mati atau benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Kemudian yang terakhir ada alliteration, yaitu perulangan bunyi suara ya, seperti pola ABAB dalam sebuah pantun. Nah, itu dia language feature of song. Kemudian nanti setelah ini kita akan dengarkan sedikit lagu ya.
we will hear song of Blanca. Yeah, the title is "Trouble Is a Friend." Okay, check it out. Trouble you will find you no matter where you go. Oh, oh. No matter if you're fast, no matter if you're slow. Oh, oh. The eye of the storm or the cry in the morn. Oh, oh. You're fine for a while, but you start to lose control. He's there in the dark, he's there in my heart. He waits in the wings, he's gotta play a part. Trouble is a friend, yeah, trouble is a friend of mine. Trouble is a friend, but trouble is a foe. Oh, oh. And no matter what I feed him, he always seems to grow. Oh, oh. He sees what I see and he knows what I know. Oh, oh. So don't forget as you ease on down the road. He's there in the dark, he's there in my heart. He waits in the wings, he's gotta play a part. Trouble is a friend, yeah, trouble is a friend of mine. Oh, oh, so don't be alarmed, baby takes you by the arm. I won't let him in, but I'm a sucker for his charm. Trouble is a friend, yeah, trouble is a friend of mine. Oh, but he's there in the dark, he's there in my heart. He waits in the wings, he's gotta play a part. Trouble is a friend, yeah, trouble is a friend of mine. Oh, oh, so don't. Oke kelas, nah itu tadi semua definisi dari song, kemudian ada language feature-nya, kemudian ada the structure-nya, kemudian ada function-nya ya, dan ada sudah dengar tadi ya sekilas contoh dari sebuah lagu yang berjudul Trouble Is a Friend ya, yang dinyanyikan oleh Lenka. Nah itu lagu yang dulu viral di tahun 2008 kalau nggak salah ya, dinyanyikan oleh Lenka. Nah itu salah satu aja, one of example of song ya. Nah, okay. And I said thank you very much for watching my channel, and don't forget to subscribe again, like my channel ya, to our video and share ya, karena itu semua gratis, it's free. Okay? Sampai jumpa, see you for the next video about lesson in English language ya, with Miss Sabrina Putri. Okay, see you and bye bye, enjoy your day.